Halo, apa kabar kalian dan semua generasi yang menyaksikan video ini? Saya Aldiano, saya akan memandu kalian agar dapat mencerna isi dari video ini. Untuk itu, pastikan berada di tempat yang paling nyaman. Seberapa parahkah negara kita saat ini? Kita lihat beberapa kejadian yang menurut saya ini sangatlah serius. Bentrok hanya soal BLT. Ada 1.298 kasus korupsi, kerugian negara 56,7 triliun. Kerugian negara kasus BPJS Ketenagakerjaan 20 triliun. Novel Baswedan sebut nilai korupsi bansos mencapai 100 triliun. Dan ini yang paling gila dari negeri ini. Fokus pada garis kuning. Dari 2015 hingga 2019, korupsi meningkat tajam. Tidak bermaksud mengecilkan hati besar kalian. Namun faktanya kita harus akui, negara kita tertinggal sangat jauh. Jika ditanya sebabnya, maka yang muncul akan banyak sekali bahkan. Perlu kalian tahu, kemajuan suatu negara bisa diukur dari sini. Ini adalah data dari 40 negara penggelontor dana R&D terbesar di dunia. Dan coba lihat, sudah adakah Indonesia di sana? Baik, sebelum kita lanjut, kita akan jelaskan dulu apa itu R&D dan bagaimana R&D itu bisa sangatlah penting untuk negara ini. Di situ bisa kita lihat, R&D adalah kegiatan penelitian dan pengembangan dan memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Pada intinya, R&D adalah suntikan dana yang diberikan oleh negara kepada pelaku yang melakukan riset dan penelitian. Indonesia ada di peringkat 48 dengan anggaran 2 billion dolar dan anggaran yang terserap hanya 0,08%. Apa yang diberikan negara ini memang jauh tertinggal daripada negara lain, khususnya di anggaran R&D. Namun dari masyarakatnya sendiri, keingintahuan tentang teknologi juga masih sangat rendah. Padahal disitulah kita akan banyak menemukan penemu-penemu baru. Jadi buat startup muda, jangan tunggu besok, lusa, ataupun kapan. Mulailah sekarang juga. Karena ketika semua yang dihasilkan bisa bermanfaat buat orang lain, bahkan negara lain, disitulah kamu dan negaramu mulai diakui dan mulai dibutuhkan di kancah dunia. Jangan bilang perkataan saya ini terlalu jauh, karena dengan dunia digital kita bisa tersambung dengan siapapun di dunia ini tanpa batas. Pembatasnya hanya imajinasimu sendiri. Namun faktanya kita masih menjadi negara konsumtif yang menjadi pasar empuk dari negara-negara produsen tentunya. Alih-alih membuat alat canggih, faktanya banyak memilih produk impor. Sendal, alat dapur, dan cangkul pun masih impor. Mengutip dari data BPS, terhitung dari 2019, 10-15 tahun ke depan, Indonesia akan terus impor cangkul. Halo, apa kabar anak cucu? Sepanjang Januari sampai Oktober 2019, impor cangkul mencapai 106,13 ribu US dollar dengan jumlah sebanyak 292,44 ton cangkul. Segitu besarkah kita menyumbang negara lain hanya dari cangkul? Belum yang lain. Bagaimana kita bisa menciptakan semua angan-angan itu? Semua hal di dunia ini tak akan bisa diwujudkan jika hanya dengan angan-angan. Kita mesti bahu-membahu menyajikan yang terbaik. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan dan bertengkar, tapi waktu yang tepat untuk bersatu. Yang pasti teruslah belajar dan asah kemampuanmu. Kreatif dan adaptif adalah kuncinya. Karena percuma negara ini menggelontorkan dana yang banyak untuk R&D, namun pemikiran masyarakat masih gitu-gitu aja. Pasti nggak bakal kepake itu dana. Padahal dilihat dari manapun, negara ini adalah negara dengan sejuta harapan. Saya yakin kalian sudah tahu akan hal ini. Gunung, tanah subur, lautan dengan segala keindahannya, minyak bumi yang melimpah, wisata yang ada di mana-mana, seni dan budaya yang beragam di Nusantara,
Semua ada di sini. Kita punya segalanya, yang sangat mungkin menjadi negara superpower seperti Amerika dan negara-negara super lainnya. Namun jika hanya negara yang mengembangkannya, itu sangatlah mustahil bro. Yang pasti sumber daya manusia yang unggul lah yang bisa mendongkrak semua itu. Karena jika sumber daya manusia yang unggul dan mengembangkan keahlian masing-masing, perlahan semua akan tumbuh dengan kepastian, hidup dalam kedamaian, bersatu dalam satu tujuan, dan berkarya dengan keyakinan. Karena jika sudah diakui negara lain, apapun yang akan kita buat pasti akan yakin, dan karena gimmick itulah, karya dan produk-produk negeri mulai membanjiri pasar internasional. Dan maka dari itu, tidak lain dan tidak bukan, negara ini butuh kamu. Saya Aldiano, tunggu video selanjutnya.